Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa para alter egoku adalah makhluk absolut. Kita masuk di part 9. Di awal video ini, setelah berkendara beberapa saat, Hanstu pun tiba di sebuah tempat tersembunyi di mana Gamma yang memandu Hanstu memasuki tempatnya menjelaskan jika setiap vampir punya vampiric factor tersendiri yang menentukan tingkat kekuatannya. Kekuatan tersebut diukur dalam perjanjian darah yang nantinya bisa disebut sebagai level. Dan melalui sebuah lingkaran magic, mereka pun bisa mengukur level vampiric factor miliknya. Mendengar penjelasannya, Hanstu yang berujung dibawa ke sebuah ruangan di mana ada beberapa orang bertudung yang berdiri mengelilingi sebuah lingkaran sihir pun tentu merasa hal itu sangatlah mencurigakan. Karena lingkaran sihirnya terlalu rumit kalau memang hanya untuk mengukur level. Akan tetapi, karena Gamma terlihat begitu meyakinkan, Hanstu yang penasaran pun melangkah ke tengah lingkaran sihirnya dengan berencana jika situasinya menjadi berbahaya, ia akan langsung menggunakan pembatalan summon. Tentu saja, Hanstu harus bersiap untuk kondisi terburuk mengingat keanehan yang dialaminya. Ditambah lagi, Hanstu bisa merasakan jejak dark magic dari tengkorak yang disiapkan di sana. Dan bukan hanya itu, ada juga jejak shamanisme dan berbagai seni bela diri yang semuanya saling berkaitan. Hingga menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin semua hal itu ada di satu tempat yang sama? Sudah hampir 20 tahun sejak Retuner mulai bermunculan. Alasan kenapa alat sihir masih langka dan berteknologi sihir belum berkembang adalah karena hukuman energi dari kemampuan berbeda di setiap dimensinya. Oleh karena itu, bisa menggabungkan kemampuan yang berbeda seperti itu menjadi satu membuat Hanstu tersadar jika Blood Pact adalah organisasi yang jauh lebih menakjubkan dari yang ia bayangkan. Kemudian, karena Hanstu menuruti apa yang Gamma katakan, salah seorang vampir bertudung di sana pun menghampirinya dan memintanya untuk merentangkan lengannya untuk pemeriksaan. Tanpa banyak tanya, Hanstu pun menuruti permintaannya, yang membuat vampir bertudung tersebut segera memulai prosesnya, yang dimulai dengan melukai telapak tangan Hanstu hingga mengeluarkan darah yang melayang di atasnya berbentuk sebuah orb. Melihat banyaknya orb darah tersebut, vampir di depannya pun menjelaskan jika Hanstu berada di level 5 karena ia memiliki 5 orb darah, dan melihat dari orbnya yang terhubung dengan kuat, kemampuan regenerasinya pun sepertinya cukup kuat. Mendengar penjelasannya, Hanstu pun mendapat sebuah kesimpulan di mana pure blood dari Outerika kurang lebih berada di level 6 atau 5. Namun, baru saja Hanstu menyimpulkan hal itu, Gamma yang masih dari tadi diam memperhatikannya kini mendekat dengan senyum anehnya, di mana ia mengakui sempat gugup karena Hanstu datang di dimensi yang tak pernah ia dengar. Tetapi rasa gugupnya itu ternyata sia-sia karena Hanstu hanyalah di level 5, di mana ia tak perlu sampai memotong anggota tubuh apapun untuk memulai ritualnya. Tentu saja, apa yang dikatakan Gamma membuat Hanstu terkejut. Meskipun begitu, belum sempat Hanstu bisa bereaksi, para vampir bertudung di sana telah mulai ritualnya, hingga Hanstu pun tak bisa bergerak dari tempatnya. Pada saat itu, kecurigaan Hanstu di awal pun benar-benar terjadi. Mereka memang punya motif lain dengan lingkaran sihir itu, dan oleh karena itu, Hanstu pun berniat untuk memanggil Hans ke sana. Di saat yang sama, tiba-tiba saja pintu ruangannya didobrak dari luar, di mana 3 vampir yang mengikuti mereka sebelumnya di kota muncul untuk menangkap Gamma karena tuduhan penculikan dan pembunuhan pada jenisnya sendiri. Seketika itu juga, perhatian Hanstu dan Gamma tertuju pada mereka, di mana Gamma sedang mengenali vampir wanita yang memimpin mereka yang dipanggil Jinsoran pun bertanya, bukankah tak sopan jika tiba-tiba mereka bertingkah seperti ini? Lalu, bersamaan dengan Hanstu yang merasa familiar dengan wajah Jinsoran, Jinsoran yang sama sekali tak terlihat gugup ataupun ketakutan pun menjelaskan, saat pertama kalinya ia mendapat laporan kalau Gamma menculik para vampir, ia tak yakin harus mempercayainya atau tidak. Tapi siapa sangka, ternyata laporan itu memang benar adanya. Dan karena buktinya tidak terbantahkan, Jinsoran pun meminta Gamma untuk menyerah dan melepaskan vampir yang diculiknya. Tentu saja, Gamma tak menyerah semudah itu pada Jinsoran yang terlihat begitu naif dan juga setia pada Blood Pact, yang berhenti mempertanyakan kenapa dari awal mereka harus jadi budak.
Karena bagi Gamma, mereka para vampir yang jauh lebih kuat dari sekadar manusia biasa. Kenapa mereka harus mengikuti aturan Blood Pact untuk berhati-hati di sekitar manusia dan hidup disembunyi di bawah tanah? Mendengar hal itu, Jin Soran yang menganggapnya omong kosong pun menyangkalnya. Karena sejak awal, ini semua terjadi karena para vampir militan yang melakukan semua hal jahat itu sampai para vampir lainnya terpaksa harus hidup di persembunyian. Namun, meskipun Soran mengatakan fakta yang sebenarnya, Gamma yang telah merencanakan sesuatu pun tersenyum licik bertanya, itu hanyalah pikiran Soran semata. Tetapi, apakah rekannya juga berpikir begitu? Tentu saja, pertanyaan Gamma membuat Soran kebingungan. Akan tetapi, kebingungannya pun segera terjawab ketika melihat rekan prianya yang bernama Minhyong berkhianat dengan menyerang dirinya setelah menundukkan rekannya yang lain. Alasan Minhyong berkhianat pun cukup sederhana. Di dimensi M, Minhyong adalah seorang tuan dengan status dan otoritas. Tetapi sekarang setelah ia kembali ke bumi, ia sama sekali tak punya otoritas ataupun status. Bahkan hidupnya seperti seorang budak setelah bergabung dengan Blood Pact. Pada saat itu, Soran yang sungguh tak menduga jika Minhyong berpikir seperti itu pun hanya terdiam. Hingga Gamma mendekat ke arahnya sembari mengatakan, apa sekarang Soran sudah mengerti jika tak semua vampir bisa hidup senyaman dirinya? Soran yang berusaha menahan lukanya pun bertanya, apa rencananya dengan menculik para vampir? Apa yang coba mereka dapatkan? Dan apakah mereka berencana untuk melawan Blood Pact? Gamma yang tak lagi mewaspadainya pun menjelaskan, dengan para vampir level rendah yang lemah ini, pasti akan makan banyak waktu berabad-abad sampai rencananya berhasil. Terlebih dalam realita ini, tak ada cara untuk mengakumulasikan poin karma, yang berarti mereka tak bisa bertambah kuat. Akan tetapi, setelah penelitian yang ekstensif, faksinya pun menemukan sebuah cara, metode meyakinkan untuk jadi lebih kuat dengan cepat. Mendengar penjelasannya, Soran yang bisa langsung menebak metodenya. Ketika melihat Gamma menarik tubuh rekannya mendekat ke arahnya pun bertanya, mungkinkah Gamma telah menyentuh hal terlarang bagi kaum vampir? Meskipun Gamma tak langsung mengiyakannya, ia memberikan petunjuk dengan mengatakan kemanakah perginya semua vampir yang telah ia culik. Yang itu membuat Soran tak bisa menahan emosinya. Jangan bilang kalau Gamma menciptakan vampir yang gila darah lagi. Apa Gamma telah lupa kenapa juga mereka sampai diusir? Mendengar percakapan mereka, Henstu yang sedari tadi memperhatikannya pun bisa memahaminya. Jika vampir gila darah yang dimaksudkan Soran adalah kanibalisme di antara kaum mereka. Tetapi di bumi, itu tak akan sesama dengan kanibalisme biasa. Saat seorang vampir memangsa vampir lainnya di dimensi yang berbeda. Tetapi di bumi, itu tak sama dengan kanibalisme biasa. Saat seorang vampir memangsa vampir lain dari dimensi yang berbeda, vampirik faktornya yang berbeda menjadi bersatu. Hal ini menghasilkan kekuatan yang luar biasa tapi dengan bayaran yang sementara. Kanibalisme di antara kawanan yang sejenis menyebabkan kontaminasi mental yang parah. Jauh lebih parah dari konsumsi darah biasa. Kalau mereka tak bisa melewatinya, mereka jadi vampir gila darah yang gila karena rasa haus darah yang sangat kuat. Dan setelah kemunculan vampir gila darah yang pertama, para vampir pun dilabeli sebagai ancaman global. Tentu saja, Gamma tahu betul akan hal itu. Tetapi sekarang ia begitu percaya diri karena setelah banyak penelitian, faksinya menemukan cara untuk membersihkan sisa keinginan yang masih ada dalam darah yang dikonsumsi. Dan para vampir yang diculiknya telah jadi bahan luar biasa untuk penelitian mereka. Dengan begitu, tanpa tahu jika Henstu terus memperhatikan dirinya, Gamma pun memulai ritual menggunakan rekan Soran. Hingga Henstu yang melihatnya dari dekat pun mengerti jika lingkaran sihirnya bukan hanya untuk mengategorikan atau memisahkan vampirik faktor, tetapi juga dirancang untuk mengubah vampir menjadi obat tanpa efek samping. Kemudian setelah ritualnya selesai, di mana tubuh rekan Soran kini berubah menjadi sebuah obat darah, Gamma pun langsung berikannya pada Minhyong yang telah mengambil resiko mengikutinya ke sana tanpa diketahui seperti apa yang direncanakannya. Seketika itu juga, Minhyong yang langsung menelan obat darahnya pun merasakan kekuatannya bergejolak, seperti yang selama ini hanya didengarnya. Terlebih lagi, skala perkembangannya benar-benar ada di level yang berbeda, yang buatnya tak percaya jika hal itu benar-benar mungkin. Akibatnya, Minhyong yang tak bisa menahan hasratnya untuk bertambah kuat pun segera menyodorkan Soran.
karena sebelumnya Gamma pernah bilang jika ia akan menyediakan obat darah untuk setiap orang yang dibawanya. Gamma yang sudah menduganya pun memintanya untuk bersabar sebentar. Ia tahu Minhyong bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Tetapi ada proses untuk semua itu, dan tamu yang datang sebelumnya pun masih menunggu. Lalu, bersamaan dengan Soran yang kehilangan saudaranya, Hanstu yang telah mendapat banyak informasi pun kini bangkit sembari mengatakan 2 orang pure blood dan 4 lesser blood. Kanibalisme terdimensi benar-benar seefektif itu, yang buatnya tak bisa menunggu untuk melihat sekuat apa jadinya dirinya setelah menyantap mereka semua. Tepat setelah Hanstu mengatakan itu, Hans pun muncul melalui subruangnya, di mana ia memuji kemampuan Gamma dan Minhyong, tetapi mengajak keamanan mereka yang benar-benar menyedihkan. Dan mulai sekarang, tak ada satupun dari mereka yang akan memiliki tempat itu tanpa seizinnya. Tentu saja, kemunculan Hans di sana membuat Gamma dan Minhyong serta para bawahannya terkejut. Meskipun begitu, Gamma yang menghimbau mereka semua untuk jangan sampai panik dan tetaplah untuk bersama. Karena kalau mereka berpisah, mereka akan dijatuhkan dengan satu persatu. Sayangnya, Minhyong sama sekali tak mendengarkan himbauannya, di mana ia menerjang maju sendiri setelah mengeluarkan tulang-tulang runcing miliknya. Namun, meski Minhyong berhasil menghancurkan beberapa andun milik Hans yang ditujunya sama sekali tak terlihatan takut atau panik di sana. Di mana setelah memperhatikan transformasi tubuh yang tak biasa milik Minhyong, yang mengartikan jika penampilan vampir juga berbeda tergantung dimensinya. Hans yang mau menangkap mereka dengan sedikit darah yang beda cairan pun bisa dengan mudah melumpuhkannya menggunakan dark magicnya. Lalu, di saat Minhyong tak bisa bergerak, Hanstu yang tak pedulikan cairan darahnya pun melompat ke atas punggungnya dan langsung saja menghisap habis darahnya. Tentu saja, apa yang dilakukan oleh Hanstu membuat Gamma terkejut. Apa-apaan yang dilakukannya itu? Apakah Hanstu benar-benar akan memangsa kaumnya sendiri sekarang? Meskipun begitu, Hanstu terus saja melakukan aksinya, di mana ia sama sekali tak memedulikan pikiran negatif instruktif yang didengarnya selama ia menghisap darah Minhyong. Terlebih, tepat setelah Hanstu menghisap habis darah Minhyong, ia bisa merasakan jika vampiric faktor yang berbeda bersatu dan berkembang pada tubuhnya, yang ditandai dengan skill baru yang ia dapatkan. Sebuah skill spesial bernama Hybrid Evolution, di mana Hanstu mendapatkan perkembangan luar biasa dalam kemampuan fisik. Dan setiap kali vampiric faktor baru diserap, Hanstu akan mencuri bloodline ability milik targetnya. Tentu saja, perkembangannya itu membuat Hanstu tersadar kalau ia tiba-tiba haus darah dengan kekuatan seperti ini, ia akan menjadi benar-benar berbahaya. Oleh karena itu, Hanstu pun merasa membutuhkan organisasi untuk melakukan tugas-tugasnya dan mempertimbangkan Bloodbag. Dan kalau ada yang berani melawannya, mereka akan jadi makanannya atau menjadi bagian dari pasukan undeadnya. Ini pun diakhiri dengan melihat Hanstu yang baik-baik saja setelah menghisap habis darah Minhyong. Gamma yang sungguh tak menduganya pun terkejut dugaan main sampai tak bisa berkata-kata. Bahkan, hanya ada sebuah kalimat yang terlukis dalam pikirannya, yaitu mungkinkah hidupnya akan berakhir di sana.